Hai, gue Pita. Selamat tahun baru. Tahun yang baru ini boleh lah ya, masih kesempatan gue recap perjalanan financial independence retire early gue. Buat yang baru lihat video gue, halo, gue Pita. Gue adalah seorang pengejar FIRE sejak tahun 2016. Berarti di 2026 ini memasuki tahun ke-10 perjalanan gue. Dan di channel ini gue berusaha setransparan mungkin untuk membagikan my ups and downs serta seberapa jauh perjalanan gue yang menargetkan mencapai angka financial independence di tahun 2029. Tahun 2025, akhirnya gue mencapai 50% dari angka target financial independence gue. Angka target financial independence atau FI adalah angka jumlah aset investasi yang ingin gue capai sebelum gue anggap bahwa gue itu bebas secara finansial. Perjalanan gue yang dimulai sejak tahun 2016 bisa dibilang cukup smooth, terus menerus setiap tahun. Buat mencapai batas 50% dari target FI gue lebih lambat, ada beberapa penyebabnya. Kalau gue lihat style inflation, selama 2 tahun terakhir, pengeluaran gue itu memang meningkat dengan sangat signifikan. Seringkali gue tidak berhasil memenuhi target gue untuk menginvestasikan 50% dari penghasilan, sehingga memperlambat kemajuan perjalanan FIRE gue. Sering kali gue akan stuck di kisaran savings rate bulanan sekitar 20-30%. Bahkan ada beberapa bulan di mana gue nggak bisa saving sama sekali. Ini adalah challenge yang benar-benar harus gue address, karena kalau spending habit seperti ini terus terjadi, gue akan sulit menurunkan kebiasaan lifestyle gue yang sekarang kalau mau masuk masa retirement. Yang kedua, konsentrasi yang terlalu berat di instrumen saham. Sehingga ketika awal 2025 hingga bulan Agustus September, di mana market bergerak sideways cukup lama, pertumbuhan investasi gue juga jadinya melambat. Seberapapun amunisi cash yang gue masukkan dan gue gelontorkan ke dalam instrumen saham, tidak terlihat pertumbuhannya. Malah di pertengahan antara Juli dan Agustus, overall portofolio saham gue sempet anjlok karena kinerja market yang lesu. Namun, strategi diversifikasi yang gue lakukan sejak akhir 2024 dan awal 2025 dengan mengalihkan sebagian aset yang tidak perform dengan baik ke instrumen logam mulia dan surat utang berhasil mengerem penurunan ini sehingga tidak menjadi terlalu dalam. Bahkan dengan kenaikan harga emas yang didorong oleh ketidakpastian ekonomi menjadi pendorong utama, sehingga di bulan Agustus 2025, di masa ketika ekonomi Indonesia dan negara Indonesia sedang genting-gentingnya, net worth gue naik. Pelajaran yang gue dapat dari sini adalah ketakutan dan ketidakpastian akan mendorong kenaikan emas. Jadi kalau dunia sedang baik-baik saja, jangan terlalu berharap agar emas naik tanpa henti ya. 3. Kepercayaan terhadap market dan kedisiplinan untuk berinvestasi di instrumen yang gue percaya punya prospek bagus. Itu membuahkan hasil asal kita tetap disiplin berinvestasi. Selama kuartal keempat 2025, kinerja market saham itu membaik, sehingga gue bisa melihat pertumbuhan portofolio dan network gue naik signifikan. Sekarang ini, compound interest, terutama dari instrumen market dan saham, itu sedang bekerja keras buat gue. Selama beberapa bulan terakhir, pertumbuhan portofolio investasi overall gue bahkan bisa melebihi penghasilan yang gue dapat dari pekerjaan gue sehari-hari sebagai karyawan. Buat gue ini reward yang sangat manis. Mengingat dari tahun 2024 hingga pertengahan 2025, walaupun tidak ada kemajuan yang gue lihat dari upaya gue, tetap gue berusaha untuk disiplin membeli instrumen investasi saham yang gue tahu berdasarkan riset gue itu memang prospektif untuk long-term investment. Pada saat-saat seperti inilah gue merasa I am close to my financial independence. Walaupun gue tahu ini masih setengah jalan, ya masih jauh lah perjalanan gue. Apapun yang naik dengan cepat, itu pasti suatu saat akan terkoreksi. Jadi gue yakin di awal 2026 ini, gue akan melihat kenaikan signifikan ini akan tergerus sedikit. Walaupun akhirnya akan ditemukanlah support yang baru. Memasuki tahun 2026, ini akan jadi fokus gue. Yang pertama, fokus untuk mengendalikan pengeluaran. Di paruh kedua perjalanan FIRE gue ini, setelah lewat 50%, gue tahu bahwa gaya hidup, ya berapa banyak yang gue keluarkan untuk biaya hidup, itu akan menjadi kunci agar gue tetap bisa jadi financial independent. Yang kedua, mulai mengurangi kontribusi ke dana pensiun. Di paruh kedua perjalanan FIRE gue ini, gue udah mulai fokus untuk menyiapkan bridge investment atau aset investasi yang akan gue gunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari gue ketika gue memutuskan untuk berhenti bekerja
sampai dana investasi gue yang sedang bertumbuh di latar belakang ini bisa gue cairkan di usia pensiun resmi gue. Dan 3, tetap meneruskan strategi diversifikasi investasi di mana setiap fresh cash flow yang gue terima yang dari pendapatan akan dibagi dalam 4 aset utama. Instrumen saham untuk pertumbuhan nilai yang mengalahkan investasi, bonds untuk menjaga cash flow, emas sehingga bisa 10% dari jumlah portofolio untuk menjaga nilai investasi apabila ada kejatuhan pasar, dan dana pensiun untuk pertumbuhan jangka panjang 10-15 tahun ke depan. Yang keempat, fokus pada kesehatan. Baru-baru ini hasil medical check-up gue mulai menunjukkan beberapa red flag. Karena health is wealth, dan tidak ada gunanya kalau gue mencapai FI dan retire early, tapi kemudian aset yang gue kumpulkan hanya akan dihabiskan untuk biaya pengobatan. Jadi health ini adalah sesuatu yang harus jadi fokus utama gue kalau gue mau menjalani masa pensiun dengan berkualitas. Yang kelima, terakhir, mulai menyiapkan apa yang akan jadi rencana gue kalau gue akhirnya berhasil menyelesaikan perjalanan ini. Dan ya ini saatnya sih gue mulai merenungkan siapa Pita di luar identitas gue sebagai seorang karyawan atau sebagai kita yang mengejar FIRE. 2025, terima kasih untuk semua pelajarannya, baik finansial maupun non-finansial. Bagaimana dengan perjalananmu tahun 2025? It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!